Ketahuilah bahwasanya memendekkan angan-angan kehidupan di dunia ini, wal iksar min dzikril maut, dan memperbanyak bagaimana kita mempersiapkan tentang kematian. Ini adalah amrul muraqab, yaitu suatu perkara yang disenangi, wa mandubun ilaih, dan yang disukai di dalam masalah ini. Wa anna tulal amali wa nisyanal maut, sesungguhnya memanjangkan angan-angan, wa nisyanal mauti, panjang angan-angan, bahwasanya seolah-olah di dunia masih panjang, umur kita masih panjang, kita masih mengangan-angan terlalu panjang dalam urusan dunia. Wa nisyanal mauti, dan melalaikan terhadap kematian, bahwa kita akan menghadapi suatu kematian. Itu adalah amrul makruh, suatu perkara yang dibenci di dalam agama. Waqad warada at-tahdhir anhu, sungguh telah datang dalam ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang banyak yang beriman, janganlah melalaikan kepada kalian semuanya masalah harta kalian semuanya, anak-anak kalian semuanya, melalaikan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang melakukan seperti itu, artinya melalaikan zikir kepada Allah, melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, melalaikan sesungguhnya tugasnya sebagai seorang hamba, menghamba kepada Allah, maka yang kalau seperti itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Mereka wa anfiqu mimma razaqnakum, perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian punya kemampuan untuk berinfak, bersedekahlah kepada kalian semuanya atas apa-apa rezeki yang dianugerahkan kepada kalian semuanya. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dari sebelum kalian didatangi kematian. Sebelum kalian mati, berinfaklah, bersedekahlah kalian. Kalau kalian sudah mati, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nanti kalau kamu sudah menyesal, kamu sudah mati, nanti kemudian kalau menyesal itu seperti ini, digambarkan oleh Al-Quran. Andaikan ya Allah, Engkau menanggungkan saya sedikit saja, umur saya sebentar saja ya Allah, berilah saya kesempatan sebentar saja ya Allah, untuk di dunia, hidup lagi di dunia ya Allah, maka kemudian aku akan bersedekah, wa aqum minas sholihin, dan saya menjadi orang-orang yang saleh. Inilah orang-orang yang menyesal. Menyesal itu selalu adalah belakang. Kalau sudah terjadi baru menyesal. Di dunia tidak mau menjalankan perintah Allah, di dunia jauh daripada zikir kepada Allah. Nanti kalau sudah mati pasti kamu menyesal. Pasti kamu menyesal, penyesalan yang tiada arti. Ya. Maka itu apa jawabnya? Berilah kesempatan saya ya Allah, walaupun sebentar saja ya Allah. Saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Tapi Allah mengatakan, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun
summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul katakanlah ya Muhammad, innal mauta sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian semuanya berupaya lari daripada kematian, kalian semuanya lari agar sampai kalian tidak mati. Fa innahu lahikum, sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kalian semuanya. Summa turadduna ila alimil ghaib, lantas kalian dikembalikan semuanya kepada Allah yang mengetahui perkara gaib dan yang mengetahui perkara yang nyata. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, lantas kalian diceritakan semua oleh Allah atas apa-apa yang kalian kerjakan di muka bumi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hadhil ladzat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu perkara yang bisa memutuskan semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Kamu masih suka minum nikmat, minuman es nikmat, makanan nikmat, segala macam rumah mewah nikmat, segala macam kehidupan dunia yang kalian bisa rasakan nikmat. Tapi ingatlah suatu ketika kamu pasti akan menghadapi suatu masa di mana kenikmatan-kenikmatan itu semua sirna karena sudah dicabut nyawa kalian, dicabut nyawa kita, ya. Maka kata Rasulullah SAW, perbanyak kalian mengingat mengingat sesuatu perkara yang bisa memutuskan kenikmatan-kenikmatan dunia. Rasulullah SAW, hal yusalu minasyuhada'i ahadun? Faqala, ini ada yang bertanya kepada sahabat. Sahabat ada ya Rasulullah, apakah ada seseorang yang bisa diberikan anugerah matinya tidak mati syahid, tapi dirinya mendapatkan kedudukan seperti orang mati syahid? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bertanya, adakah ya Rasulullah seseorang yang tidak perang, tidak mati syahid, tapi punya kedudukan mati syahid? Jawabnya Rasulullah SAW, bahwa mayyadul mauta kulli yaumin wa lailah isrina marrah. Ya Rasulullah SAW, ada, yaitu orang yang mengingat kematian sehari semalam minimal 20 kali. 20 kali. Bagaimana cara? Pokoknya ingat bahwa kita akan mati, bahwa kita akan minimal 20 kali. Minimal 20. Nah, di antara bagaimana caranya? Ya kalau mau zikir, Amin Allahumma. Mati saya itu istimewa, surga. Kita itu
bebas. Itu orang mati syahid. Maka kalau kita mati dalam perang, makanya minimal itu tadi baca la ilaha illallah 3 kali, menghayati itu adalah seolah-olah mengantarkan kematian, mengingat bahwa kita akan mati. Ini hadis Rasulullah SAW. Rasul juga pernah ditanya, siapakah orang yang cerdas? Hadirin, di antara kita yang hadir di sini ada yang cerdas apa tidak? Ada yang cerdas apa tidak? Kata Rasulullah SAW, faqala aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Kata Rasulullah SAW. Orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat bahwa kita akan mati. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan, dan yang lebih sebaik-baiknya seseorang untuk mempersiapkan kematian. Ulaika al-aqyas, mereka itu orang-orang yang cerdas. Zahabu bisyarabid dunya wa qaramatil akhirah. Mereka berangkat dari dunia ini dengan kemuliaan dunia wa qaramatil akhirah, dan kemuliaan akhirat. Orang yang cerdas itu seperti ini. Kata Imam Ghazali, qala Imam Ghazali Hujjatul Islam rahimahullah fil bidayah wa alam annal mauta la yujimu fi waqtin maksus. Ketahuilah bahwa kematian itu tidak membutuhkan waktu yang khusus. Wah, saya nanti kalau mati itu biasanya jam 6 pagi, jam 6 sore, malam. Tidak ada. Lagi jalan-jalan mati bisa, ya. Karena kematian itu tidak membutuhkan waktu khusus, wasinin maksus, dan umur yang panjang dan umur tertentu. Kematian itu tidak membutuhkan umur tertentu. Bahkan sekarang banyak tren yang mati yang muda-muda, ya. Paham ya? Jangan dikira paling umur saya nanti kalau mati 20. Belum tentu. Kebanyakan yang mati kadang-kadang juga muda-muda, bahkan laki lahir banyak mati. Betul? Yang lahir banyak sudah mati ada. Makanya tidak butuh waktu. Mati itu tidak butuh waktu khusus. Wahalin maksus, dan suatu keadaan yang khusus. Walaupun dari wujud, tapi ketahuilah bahwa mati pasti akan datang. Fal isti'dad lillahu aula min al-isti'dad lid-dunya. Maka oleh karena itu mempersiapkan kematian itu lebih baik daripada mempersiapkan kehidupan dunia. Mempersiapkan kehidupan kematian itu lebih bagus daripada mempersiapkan urusan dunia. Ya, paham? Wa fil hadis, dalam hadis, kun fit dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Kata Rasulullah SAW, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang terasing, aw 'abir sabil, atau orang yang melewati jalan gitu saja. Wa'udda nafsak min ahli kubur, dan persiapkan kamu termasuk orang ahli kubur. Ini kata Rasulullah SAW. Ada makalah, mutu qabla an tamut, matilah kamu sebelum kamu mati. Ini kata Rasulullah, matilah kamu sebelum. Artinya adalah mempersiapkan tentang kematian. Kalau kita mempersiapkan kematian, insyaallah wa fil iksar min dzikril maut wastis'ari bi nuzuli fawaidun jalilah. Dalam keterangan kitab ini terangkan, karena orang yang memperbanyak mengingat, jangan lupa bahwa kita akan mati ini adalah mempunyai fawaid jalilah, mempunyai keutamaan yang sangat besar. Wa manafi' kasirah, dan manfaat-manfaat yang besar. Minha az-zuhdu fid dunya. Di antaranya adalah sifat zuhud di dunia. Ini yang penting. Jadi kalau kita mengingat mati, kemudian kita akan mempunyai sifat zuhud di dunia. Wal qanaah bil yasir, menerima apa yang dianugerahkan Allah kepada kita. Bersyukur apa yang diberikan Allah kepada kita. Wa mulazamatul a'mal shalihah, dan terus-menerus kita punya amal saleh langsung dikerjakan terus istiqomah. Alladzi zadal akhirah, mujanabatu syai'ah, dan menjauhi perkara-perkara yang munkar, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Wal mubadarah bit taubah, dan di antara manfaatnya adalah apa itu mempercepat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa fi nisyani dzikril maut, orang yang lupa bahwa dirinya akan mati, itu dia akan mempunyai sifat kebalikan daripada tadi. Mempunyai sifat-sifat yang jelek dari kebalikan tadi, sifat-sifat yang mulia tadi. Wa qala
oleh Imam Ali itu dua hal. Yang pertama adalah ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Apa hadirin? Yang pertama kata yang paling ditakutkan terjadi pada memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua adalah waturul amal, yaitu panjang angan-angan. Umurnya sudah umur 50 tahun, tapi masih bayangkan nanti kalau saya sudah umur 200 tahun, saya akan bangun istana di atas gunung Siklop. Tidak sampai, betul? Kok punya angan-angan terlalu jauh? Umurnya sudah apa ini? 60 tahun, sudah masih punya angan-angan. Ya Allah, nanti kalau saya jadi umur kurang lebih, saya akan bangun istana atau saya akan beli suatu pulau di mana nanti akan saya bangun istana. Terlalu lama, terlalu. Jangan turun amal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara tanda-tandanya orang yang mempersiapkan istidad lil maut, mempersiapkan kematian itu adalah mempunyai amal-amal yang soleh, mempunyai amalan-amalan yang soleh yang terus-menerus diistiqomai. Saya mau cerita sedikit ya. Tahadus minimal. Saya punya mertua perempuan. Hadirin, saya punya mertua perempuan itu berangkat umroh itu sudah sakit-sakitan, sudah lama sakit-sakitan. Tapi ini berangkat umroh. Tapi begitu berangkat umroh sakitnya kambuh, tapi baca sholawat sallallahu alaihi wasallam. Sampai mau meninggal yang dibaca sallallahu alaihi wasallam. Ini Bang Jeta sudah kenal mertua saya. Baca sallallahu alaihi wasallam terus. Akhirnya meninggal di Madinah. Begitu meninggal di Madinah, dimakamkan di Madinah di Baqi. Terus 1 tahun kemudian dibongkar. Ternyata dibongkar masih utuh, jasadnya masih utuh. Artinya apa saya ingin menyampaikan di sini? Kisah di sini artinya pentingnya kita punya amalan rutin apa? Baca sholawat yang rutin. Baca sholawat. Hadirin, ingin dilancarkan rezekinya. Ulama-ulama mengatakan kalau ingin lancar rezeki diantaranya punya rutinitas membaca sallallahu alaihi Muhammad. Nah, sallallahu alaihi Muhammad kalau bisa setelah sholat, sebelum pindah dari tempat duduk, baca sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Maka ini adalah cara supaya kita punya rezeki kemudahan, urusan-urusan dimudahkan oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sebelum pindah dari tempat duduk. Apalah pandang sholatnya hadirin? Sallallahu alaihi Muhammad. Ini 100 kali. Jadi sebelumnya, nanti selebihnya supaya sehari semalam itu punya sholawat ini 1000 kali. Pokoknya kalau habis sholat 100 berarti kan 5 kali 500. Nanti lebihnya sambil jalan sambil apa menjadi 1000 kali. Jadi ini kalau orang punya amalan rutin sholawat 100 habis sholat tanpa sebelum pindah, dan nanti selebihnya ditambah yang lain jadi 1000 sehari semalam, maka kalau dia punya usaha, dia punya segala macam, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara supaya kita punya amalan soleh, punya amalan yang diharapkan. Seperti yang diamalkan mertua saya itu dibaca sholawat Muhammad. Karena ketika mau wafat apalagi sakit, membaca sholawat kalian mau panjang. Aku sampai Allah, maksud di sholat terlalu panjang. Ya apa tidak? Sholawat Muhammad tidak? Sholawat Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau bisa punya rutinitas 1000 kali dalam sehari semalam, tapi setiap habis sholatnya 100 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa juga punya rutinitas sholat seperti sholat yang bisa menangis, baca istighfar. Kalau baca istighfar menangis, baca istighfar menangis. Kalau bisa, kalau belum bisa nangisin. Ya Allah, astagfirullahaladzim, nangis kan. Sebab dalam keterangan hadis itu besok nanti di akhirat ada orang dalam keterangan hadis, ada orang begitu dia mau dikasih masuk di dalam neraka karena dilihat amal-amal jeleknya lebih banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka buang dia dalam neraka, lemparkan dia dalam neraka. Tapi pada saat yang sama, satu bulu mata orang itu dia ini
Assalamualaikum